Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat siang semuanya. Berjumpa dengan saya Muhammad Thaikul Faris dari kelas MPI 20 dari kelas MBS A. Nah, teman-teman, kita sedikit nih bincang-bincang di siang ini tentang ekonomi syariah, tentang pandangan bagaimana sih peran Institut Tazkiyah ini dalam ekonomi syariah, entah dalam berbisnis ekonomi dan yang lain-lain. Nah, siang ini kita akan ngundang nih ada 2 orang pemateri. Yang pertama dari Ketua Himmah. Apa sih Himmah? Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah. Silahkan kita sambut Khairi Hikmatiar. Silahkan Khairi masuk. Oke, Mas Khairi. Ada lagi nih pemateri yang kedua dari Ketua Restar Seninya Tazkiyah. Ini anak paling seni lah ya, si paling seni di Tazkiyah. Oke, silakan Mas Soja Risewa, silakan Mas Soja Fitrah Soja. Oke, siang Mas, siang. Halo. Ya. Boleh mau memperkenalkan diri Mas Khairi? Mana? Izin ya, Mas Khairi. Iya, boleh. Mungkin perkenalkan, nama saya M. Khairi Hikmatiar, yang mana sebelumnya saya pernah mendapat amanah untuk jadi Ketua Himmah di Institut Agama Islam Tazkiyah. Mungkin ya itu ya. Oke. Ini Mas Khairi jadi sebagai Ketua Himmah. Ini pimpinannya anak manajemen bisnis. GG lah, mantep. Nah, yang satunya lagi nih Mas Soja namanya. Mas Soja ini Ketua Seni. Silahkan Mas Soja, boleh kenalin diri Mas Soja. Oke. Kenalin, nama gue Fitrah Soja Risewa. Kemarin alhamdulillah dapat amanah jadi Ketua UKM Restart periode 2022-2023. Mungkin itu kali ya. Oke, boleh mantap. Kita santai-santai aja di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, kita ini kan lagi bahas isu. Jangan menjauh dong, dekat. Jauh-jauh pusing, jauh-jauh itu kenapa sih? Kayak musuhan. Santai-santai. Kita ngobrol santai. Nih, kalian kan udah pernah dapat amanah sebagai ketua gitu kan. Yang satu ketua UKM Seni, yang satunya lagi ketua himpunan mahasiswa. Ini kan jadi selain amanah jadi apa buat kalian pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman yang berharga buat kalian. Nah, selama kalian di sini gimana sih menurut kalian, dari Mas Khairi dulu, peran Tazkiyah ini sebagai kampus ekonomi syariah dalam menjalankan ini teman-teman, tak alumninya atau mahasiswanya yang menjalankan ekonomi syariah, apa bagaimana sih gitu. Boleh Mas Khairi bisa sharing. Mungkin mahasiswa dulu ya. Soalnya ini kan masih mahasiswa nih, yang insya Allah lulusnya tahun ini. Amin. Tahun depan ya. Oke. Tahun depan. Ini mungkin peran mahasiswa tentang ekonomi syariah itu banyak sih. Banyak ya. Mungkin dari saya pribadi, tentunya yang awalnya saya cuma paham bank konvensional. Iya. Saya beralih lah ke bank syariah. Mungkin mulainya dari diri kita sendiri gitu. Oke. Karena dari kita sendiri, terus ya gua ngajak ibu, ayah, semua keluarga untuk beralih ke bank syariah. Mungkin itu contoh kecil lah itu. Banyak. Berarti dari diri kita ya, mulai dari mahasiswa yang awalnya kita nggak tahu apa-apa, coba masuk ke lini keluarga dulu, gitu ya. Baru nanti mungkin ke teman-teman di luar kampus ya. Gitu. Kalau dilihat-lihat, syariah ini ternyata sangat kompleks sih sebenarnya. Kompleks ya. Nggak seambigu konvensional. Oke. Ini the best lah, Bang. The best ya berarti ekonomi syariah. Nah, kalau menurut Mas Soja gimana, Mas? Kalau menurut gue sih ya nggak jauh beda sih sama Mas Ori. Jadi tanggapan gue pertama tuh terhadap syariah, gue kirain kayak kolot gitu kan. Orang-orang tuh ngiranya ya jadul gitu ya. Dan ternyata syariah ini lumayan luas gitu ininya. Jadi dan tidak begitu kolot. Justru dengan syariah ini ada keuntungan-keuntungan tertentu buat si
orang yang menjalankannya Iya, gitu. Mungkin begitu sih. Oke, berarti segi keuntungan itu banyak dari kegiatan kita sehari-hari mungkin ya. Kayak misalnya kita jadi kita mendekatkan diri dong dengan agama ketika kita menjalankan syariah gitu. Lalu kita menghindari dari kayak riba. Itu kan itu hal keuntungan ya sebenarnya buat kita. Cuman kadang untuk orang-orang yang belum paham, belum mengenal syariah, ngerasa syariah itu terlalu kaku gitu ya. Mungkin seperti itu ya kalau dari segi pandangan kecilnya tentang syariah. Nah, lalu gimana sih, kan ini ekonomi syariah itu nggak melulu tentang bank gitu kan. Kita berekonomi berarti entah ada jual beli, terus lalu ada kegiatan amal gitu kan, ziswaf ya kalau di syariah itu ada zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu luar biasa yang menjalankan roda ekonomi. Sebenarnya itu sebenarnya ziswaf tuh penting banget gitu ya, hibah. Nah, gimana sih, kok kita kan kuliah bisnis ya, Mas Ori dan Mas Soja. Saya juga, kita semua kuliah bisnis. Gimana sih, apakah ekonomi syariah ini memudahkan kita dalam berbisnis nanti atau sekarang, atau seperti apa? Atau justru malah kayak ribet ya malah jadinya? Kayak gimana? Sebenarnya ini gua dulu ya Iya, jawabnya. boleh. Sebenarnya kemarin tuh mungkin buat teman-teman yang nonton debat cawapres. Oh iya, debat cawapres ya. Debat trending gitu tentang SGIE. SGIE ya. Sebenarnya kalau dilihat ini di luar siapa yang ngomongin dan ini ya, Iya. kita ngambil sisi positifnya. Iya, benar-benar. Bahwasanya ekonomi syariah itu sekarang tuh mulai dipandang Iya, dan betul. mulai sangat diperlukan lah di Sangat diperlukan ya. seluruh aspek, seluruh sektor di dunia. Iya. Bahkan sistemnya ada, semuanya ada. Bahkan yang gua tahu di Korea yang Iya. Islamnya itu sangat minoritas. Jadi ini bayangin ya, yang minoritas aja mulai menggunakan ekonomi syariah loh. Apalagi kita yang di Indonesia Iya. bisa dibilang sangat mayoritas lah. Mayoritas ya. Jadi kalau menurut gua di semua aspek ekonomi syariah itu punya perannya Ya peran ya, Iya. peran penting banget. banget. Apa kita nggak sadar sebelumnya di Indonesia ini? Nah, mungkin bukannya merendahkan SDM Indonesia, Heeh. cuma masih banyak ilmu-ilmu tentang ekonomi syariah yang ada yang paham nggak salah paham tentang ekonomi syariah. Dengan yang dibilang Bang Soja tadi, banyak perspektif yang masih bilang ekonomi syariah itu kolot, ekonomi syariah itu kaku. Padahal kalau kita belajar lebih dalam, mungkin ya ini pengalaman gua yang Iya. awalnya memang sih gua basicnya pondok, Iya. cuman di pondok kan ekonomi syariah itu nggak terlalu inilah masuk ke tes iya, ternyata ekonomi syariah itu sangat menguntungkan menguntungkan ya. apalagi buat orang-orang pengusaha dengan biaya-biaya yang jelas kemana larinya. Sedangkan di konvensional kan masih ada bunga atau masih bersifat horor lah buat kita yang Islam. Iya, benar. Sedangkan di Islam, di syariah itu udah jelas nih ini kemana uangnya. Jadi kita bisa ngatur uang kita secara Dalam berbisnis ya, dalam kita buat berbisnis. bisnis gitu. Ya sangat baik lah. Berarti hitungannya jadi kita lebih teratur ya sebenarnya. Nah, iya. Syariah ini. Sangat teratur nih. Nah, kalau Mas Soja gimana Mas? Dalam berbisnis kira-kira syariah ini lebih menguntungkan apa gimana sih? Jadi gini ya, seperti yang kita tahu dalam Islam itu kan kita tuh diatur semua dari gunting kuku 40 hari sekali misalnya kan, dari berkeluarga sampai perang pun ada aturannya kan dalam Islam. Begitu juga dalam bermuamalah gitu. Berbisnis ya. Ya, berbisnis. Dan pada dasarnya memang syariah dan konven itu kan berbeda tujuan ya. Iya benar. Nah, mayoritas pada konvensional ini orang-orang mikirnya cuan aja gitu. Dunia. Nah, gitu iya. ya. Nah, dan sedangkan di syariah ini selain keuntungan kita mengejar keberkahan gitu. Ya, berkah ya. Berkahnya. Jadi
insya Allah kalau dalam syariah ini kita ada 2 keuntungan lah gitu. Fit Kalau dunia, ya fit dunia wal wal akhirah, akhirah. dunia dan ukhrawinya insya Allah dapat. Wah, jadi itu ya teman-teman, bagaimana kita bisnis ini jadi hal yang luar biasa ketika kita sudah masuk ke ranah syariah. Itu yang awalnya kalau untuk konvensional kita cuman mikirnya gimana caranya untung, walaupun kita nggak mikirin nih apakah ini menipu orang atau gimana. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam kategori syariah, kita masukkan bisnis itu ke dalam kategori syariah, maka semua hal-hal kita tuh masih sisi kemanusiaan kita akan lebih tinggi gitu. Kita nggak mau nipu orang, kita mau jual-jual yang halal gitu ya. Jadi emang luar biasa ya mengatur dalam kebaikan sebenarnya. Cuman kitanya kadang nggak mau repot ya. Padahal sebenarnya nggak repot kalau kita mau belajar. Gitu. Nah, kita kan kuliah nih teman-teman. Ini poin utama sih sebenarnya. Kita kuliah di kampus Institut Agama Islam Tazkiyah. Yang perlu teman-teman tahu, Tazkiyah ini adalah kampus ekonomi syariah terbaik di Betul. Di dunia loh. Ada peringkatnya. Nah, teman-teman bisa cari. Tazkiyah, iya sedunia kan? Iya, Tazkiyah betul. sedunia. Se-Indonesia udah pasti dong auto ya. Nggak ada lawan lah. Jadi luar biasa sih kampus Tazkiyah, cuman emang kurang ke explore aja gitu ya. Nah, gimana peran kampus nih ketika kita masuk yang awalnya mungkin kita pengen ya di kampus biasa, kampus umum, kampus negeri kayak UI dan lain-lain, tapi qadarullah ternyata kita ini masuk ke Tazkiyah gitu. Kita kan nggak nyangka-nyangka mungkin dulu ya. Terus gimana sih teman-teman, Tazkiyah ini membawa kita tahu tentang syariah itu seberapa besar? Mas aja dulu, boleh. Nih, Mas aja dulu. Gimana kampus Tazkiyah ini membuat kita jadi lebih paham, lebih tahu, pengen menjalankan ekonomi syariah. Kita kan bahas aja dai-dai ekonomi syariah dong, Iya, gitu iya, kan. iya. Gimana, sejauh mana sih Tazkiyah tuh? Mungkin Tazkiyah ini apa ya, gimana ya, dia membuka gitu perspektif kita gitu, membuka pintu-pintu perspektif kita tentang apa tadi, Tentang ekonomi. ya tentang syariah. tentang ekonomi syariah ini. Jadi Karena ini emang kampus ekonomi syariah. ya si Tazkiyah ini membuka dari sisi ini, misalnya sisi A, sisi B, kayak gimana sih ekonomi syariah gitu. Mungkin seperti itu sih. Nah, tapi kan gini ya, yang awalnya dulu kita ini konven banget Iya. kan, SMA, SMP kita nggak mikir lah riba bodo amat gitu Iya. ya, kayak entah pinjam uang, contoh kecil pinjam uang ke teman kadang kan balikin ini ya, balikinnya lebih ya, jasa gitu ya, dulu waktu kita SMP atau SMA gitu. Nah, kan bersih tegang banget ya dulu dengan kebiasaan kita yang di itu sangat konven, terus dia masuk ke ranah syariah, kita buat akun rekening bank syariah gitu kan, yang sebelumnya kita ya udah pakai bank-bank konven gitu. Nah, gimana caranya Tazkiyah ini ngebuat kita seolah-olah mungkin kita netral dulu sebelum kita dikasih ajaran ini nih yang bener nih dengan syariah. Ini yang lebih lebih enak dilaksanakan sebenarnya, lebih tidak merugikan gitu, kita lebih real lah bahasanya kalau kita ekonomi syariah. Kira-kira Tazkiyah ini gimana sih ngebuat teman-teman, mas-mas untuk berada di posisi mau menerima ekonomi syariah dengan lapang dada gitu? Gimana? Di awal tahun mungkin kita diajak gimana caranya? Mungkin Abang Ori dulu, silakan. Ya kok lempar-lempar gini. Ini kok yang ngomongin gimana ya? Masa lempar-lempar gini ya? Gimana? Menurut kan mungkin Tazkiyah ada matriks ya, gitu kan? Ada pendalaman ilmu agama. Kira-kira menurut pandangan mas-mas gimana sih tentang matriks? Apakah matriks ini ngebuat kita jadi bukan ngebawa sih, lebih ke ini kan sebenarnya perbaikan akhlak kayak di matriks ya. Kita jadi pelan-pelan tahu tentang syariah di situ. Nah, gimana sih menurut pandangan Mas? Ini kan sebenarnya marketingnya Tazkiyah supaya kita jadi lebih paham tentang ekonomi syariah, makanya dimatrikskan dulu, dimatrikulasi ya selama setahun. Gimana teman-teman? Siapa nih yang mau jawab? Mas Smith dulu kita nih. Kebetulan mas-mas ini kan Antum dulu lah. Ya Smith sama-sama di matriks ya. Ya. Udah pernah merasakan matrikulasi. Mungkin
kalau menurut gua pribadi itu, Iya. mungkin awal gua ngebayangin Taskia ini adalah Taskia itu aneh banget, unik banget. Unik ya. Iya. Kenapa tuh? Dibanding kampus-kampus yang lain. Ya. Kok bisa aneh? Kenapa bisa Mungkin aneh? kalau di Taskia mungkin yang pertama yang membuat aneh menurut gua, kenapa hanya mengambil fakultas atau jurusan yang hanya berbasis Islam. Sedangkan kampus-kampus yang di luar itu yang udah wow lah, itu kan banyak jurusannya, bukan Islam dong. Jadi awalnya gua berpikir aneh banget ini kampus, kok Islam dong, kok syariah dong, kok nggak ada yang lain gitu. Kayak yang berbasis ke umum lah. Itu yang membuat gua awalnya aneh. Aneh. Aneh banget nih makasnya akhirnya gua masuk. Tapi kenapa aneh kok mau masuk itu? Nah. Kenapa? Kenapa bisa? Kalau dari gua pribadi, gua punya tipikal orang yang skeptis. Skeptis, Iya, pengen tahu ini gitu. Penasaran ya. Kok bisa nih kampus yang iman Islam doang, tapi ada mahasiswa. Terus mahasiswanya juga bukan cuman orang-orang yang basisnya pondok. Banyak kok teman-teman kita yang SMA, Iya. SMK, MAN, Paket C. Iya, paket C, ya kan. Ya kan. Nah itu yang buat, loh, kenapa ini kampus? Oh iya. memang. Itu yang ngebuat gua awalnya masuk. Ya walaupun sebenarnya berbagai macam dinamika telah terjadi ya. Masuk, terus uniknya Uniknya? ada matrikulasi wajib lah hukumnya. Oh. Ya, Gimana sih sistemnya matrikulasi itu? nah, sebenarnya mungkin buat teman-teman yang pondok pesantren itu mungkin hal Biasa yang ya? biasa. Cuman aneh loh, kita udah mondok nih 6 tahun, 7 tahun nih, lulus pondok, masuklah pondok setahun gitu kan. Ngapain sih dia sama ini? Kan unik ya? Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, matrikulasi itu apa? Kita mondok ya setahun ya. Asrama. Asrama. setahun. Selama setahun. Di sana kita ada tahfiz. Ada tahfiz. Ada belajar bahasa Arab. Ya bahasanya pondok mahasiswa lah ya. Iya. Pondok mahasiswa selama setahun. Tapi bukan berarti kita jadi dipondokin bener-bener nggak Nah, bisa ngakses ini, nggak bisa ngakses itu, harus jadi santri enggak ya. Kita sebagai mahasiswa cuman kita diasramain ya dengan beberapa program-program kebaikan kayak belajar ngaji, tahsin gitu ya. Terus ada kegiatan kajian dan lain-lain gitu ya. Oke, berarti luar biasa ya. Ini salah satu marketingnya Taskia berarti untuk supaya teman-teman ini lebih maksimal ya dalam belajar ekonomi syariah. Sama di S-nya juga di matrikulasi ya, bukan tentang rohaniah doang, tentang duniawi juga ada. Oh iya, duniawi ya? Apa aja, gimana? Ada lomba-lomba seni, pentas seni ya di mungkin matrikulasi. nanti masalah seni ini Bang Soja Oh, yang Mas Soja ini gimana? Oke. Nah, ini Mas, kan Mas Soja anak seni Ya. banget ya. Si paling seni gitu, Iya. seni banget. Nah, ini Mas Soja ini bisa apa aja? Vokalis bisa, gambar bisa, semuanya bisa lah. Memang anak seni. Gimana? Yang kita tangkep pola pikir masyarakat tentang seni itu kan yang nggak jauh-jauh dari tradisi gitu ya. Iya. Ngikutin kebudayaan. Sedangkan kebudayaan asli Indonesia itu kadang bukan jauh juga ya, tapi lumayan beda dengan syariah gitu. Iya. Gimana kira-kira dengan ekonomi syariah ini masuk ke dalam lini-lini persenian di Indonesia? Jadi kita tuh dalam seni juga menjalankan syariahnya juga gitu. Iya. Kira gimana? Mungkin biar selaras ya gitu ya. Ya. Seni sama syariah gitu. Mungkin misalnya ada ini musisi siapa? Opik gitu. Opik. Oke. Opik. Beliau berdakwah gitu dengan medianya lagu ya. Ya. Terangkanlah Nah, gitu ya. Bener ya Opik gitu ya. Terus Jagalah hati. Nah. Itu ya. apa yang ini? nah, mungkin selain Opik ya nggak usah lah dia dibahas lebih luas lagi ya, tapi media seni ini sebagai dakwah itu boleh-boleh aja.
mungkin asal tidak Jangan sampai nggak sholat gitu iya, ya. jangan sampai nggak sholat, nyanyi ini nggak sholat gitu, Sama melukis lupa sholat gitu. Nah, sholat aja dulu gitu kan, maksudnya jangan tabrakan seni ini dengan syariat agama gitu. Iya, jadi sebenarnya bisa selaras aja ya Iya, kalau kita iya, betul sekali. mau gitu kan. Kayak contoh wayang mungkin ya sebagai sarana dakwah Ya, orang-orang sarana dulu dakwah, gitu kan. ya betul. Lalu kayak lagu tadi nasyid mungkin ya, kayak opik sekarang kan lagi booming banget itu opik Iya. kan, buat konser isinya anak-anak muda. Terus ya belum, jadi anak-anak muda ini sering buat caption kita butuh konser opik. Ya, Gitu kan, ya, berarti betul. tandanya dakwahnya udah masuk nih ke anak-anak muda mungkin gitu kan, kayak oh iya berarti gue ini udah terlalu jauh, gue butuh lah gitu kan, gue butuh Ya. lagu opik untuk nenangin hati gue Betul. gitu. Berarti masuk ya dakwahnya. Iya, ya, masuk. syariah. Bisa jadi si media seni ini itu sebagai tumpangan si dakwah tadi untuk Menyebarkan kebaikan. menyebarkan kebaikan, menyebarkan petunjuk gitu. Nah, mungkin bisa kayak gitu. Jadi tergantung dari bagaimana kita membawakan seni itu ya. Iya, betul. Itu. Oke. Berapa menit? Nah, lumayan ya. Berapa menit ya? Ada lah 10 menitan kita nih udah Nggak ngobrol-ngobrol. kelihatan kamera. Oh, udah 20 menit. 20 menit. Apa ini masih mau sharing nggak kira-kira tentang? Aduh, kebetulan aneh lapar ya. Ini guys, abang soalnya udah lapar. Aduh, gimana? Oke, kira-kira mungkin segitu aja ya Iya. obrolan kita tentang ekonomi syariah. Sebenarnya luas banget. Kalau kita mau bahas ekonomi syariah itu ada 141 SKS. Sebenarnya itu ada 141 SKS, dan itu bisa ditempuh dalam 4 tahun kalau kita mau belajar ekonomi syariah, dan itu pun basicnya gitu ya. Jadi kalau kita mau bahas lebih luas, kayaknya Masuk sampai pastinya. 4 tahun ke depan nggak akan selesai gitu. Iya. Jadi mungkin kita selesaikan ya sekarang ya. Iya, Kami pamit undur diri. Saya sebagai moderator, Mas Muhammad Faikul Faris, ada Mas Hoiri sebagai ketua Himmah, ketua himpunan mahasiswa bisnis, dan juga Mas Kak David sebagai kameramen, ada juga Mas Soja sebagai ketua Restar ya. Kita pamit undur diri, terima kasih. Oh, juga ada Mas Adit sebagai editor, nanti ngedit video kita. Mungkin sekian itu dari kami, kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak kelihatan ya? Closing statement. Dia apa sih? Closing statement. Apa itu? Apa itu? Apa? Punya ompong mengerang rantau budal mandang nyusah. Kuyo gundul pesan aku sering ngampek kendul. Gendru tela-telo tampak lo yo. Belakang jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cina. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cina.